Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dengan setia juga dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri ya, Malaysia, jiran-jiran Malaysia, saudara-saudara Malaysia, dan yang ada dimanapun di Barat Tengah sana ya. Dulu ada yang dari Amerika, tapi akhir-akhir ini jarang muncul, dari Honolulu ya. Aku ucapkan terima kasih. Begitu juga untuk yang di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih dengan sebuah harapan hanya bisa berharap, tapi ya tolonglah diperhatikan ya, untuk selalu menjadi yang tidak pernah never ya, yang selalu always anti skip dan anti download ya. Jadi tidak pernah never dan selalu always anti skip dan anti download ya, karena kita himbau berkali-kali pun nyatanya ya masih banyak yang ngunduh, akhirnya diedit-edit juga. Cuman ya aku nggak bosen-bosennya, janganlah ya, jangan. Kasihan yang nonton juga, kasihan karena dia akan dialihkan tidak seperti yang dimaui oleh si pembikin asli video itu. Apalagi kalau motongnya itu nggak pas, gitu ya kan, kasihan. Dan kita juga harus paham ya, publik YouTube kita itu bukan publik yang akademik. Dia tidak berusaha untuk mencari, oh ini kan editan, ini aslinya gimana ya. Dia buru ke yang asli, mencari ke yang asli, menukil kepada yang asli. Enggak begitu. Mereka senangnya seperti fast food, apa-apa yang sifatnya cepat ya. Makanya kalau ada waktu senggang, aku juga kadang-kadang bikin short video ya, untuk memenuhi selera yang begitu-begituan. Tapi aslinya kita tidak begitu. Kita adalah kajian yang memang itu akademik, dan itu perlu waktu khusus dan perlu kecerdasan khusus untuk benar-benar dipahami gimana kerangka berpikirnya, begini gimana gitu. Jadi benar-benar belajar. Makanya kalau viewer kita itu tidak sesubur mereka ya, itu ya wajar, karena yang bombastis itu lebih disukai daripada yang akademis gitu. Makanya tolong ya, berusaha untuk selalu always dan tidak pernah never. Tumbuhlah menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Oh, saya mau menyebarkan, monggo. Bahkan saya turut terima kasih kalau mau bantu menyebarkan kajian ini, kan nilai dakwahnya itu semakin luas. Tetapi dengan cara linknya saja, linknya tanpa memberikan intervensi apapun terhadap video-video itu, kan lebih gampang linknya di share gitu. Oke ya. Berikutnya dari kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya yang diberikan untukku dan keluarga, dan begitu juga semoga kebaikan doa itu tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai saudara sesama muslim ya, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita adalah bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Oke,
kita sekarang masuk ke seri yang keempat, ya. Aku masih belum bisa menentukan apakah ini last seri terakhir, tamat, the end, atau bagaimana. Aku juga belum tahu. Mengalir aja lah. Yang jelas nanti ini jadi satu playlist. Kan yang sebelum ini tentang manuskrip itu kan belum selesai tuh. Memang aku belum tutup. Ya. Jadi kan begini loh. Katakanlah aku ya. Aku seperti, oh iya ini agak sedikit ngantuk. Tadi malam pulang malam ngurus tanah wakaf ya, mau dijadikan Islamic Center. Tanah wakaf itu panjang ceritanya lah ya. Intinya dari seseorang diwakafkan ke Arimatea, akhirnya Arimatea memberikan itu kepada Muhammadiyah gitu. Rangkaiannya begitu, rangkaian gampangnya. Kok diceritakan panjang. Alhamdulillah sukses ya, sudah kita serah terima. Semoga teman-teman Muhammadiyah juga bisa menjalankan sesuai amanah yang kita offer gitulah ya. Kita pindah dari Arimatea ke Muhammadiyah gitu ya. Kalau kami dulu sih rencananya Islamic Center maunya ya. Kalau Islamic Center tuh lebih lengkap. Ada masjidnya, ada tempat diskusinya gitu ya. Dan alhamdulillah tadi malam sukses dan akhirnya pulang malam aku. Maka ini sedikit mengantuk. Cuman karena gerah itu nanti masuk, jadi kita syutingnya pada subuh langsung syuting ya. Kalau dia libur kita bisa sedikit santai siangan gitu ya. Masalahnya tadi malam wakernya juga ndak bunyi, jadinya orang Jawa bilang bangun napiak-napiak. Napiak-napiak itu apa bahasa Indonesianya? Itu urusannya Mas Irfan itu untuk menjelaskan. Nah gini, aku tadi malam itu handphone ketinggalan. Handphone yang kan ada handphone khusus yang untuk grup kita itu kan, handphonenya tak bikin khusus itu supaya nggak tercampur dengan handphone yang umum. Wah gimana ini? Nanti sepertinya ini selesainya malam, nggak bisa shooting. Akhirnya aku pesan sama Gra itu, tuh tolong sampaikan kepada mas-mas, bapak-bapak itu bahwa Gus Meti kalau nanti pulangnya malam berarti nggak ada kajian malam kan gitu. Itu kan sama dia kan terus dilakukan gitu loh. Apa yang aku mau, tapi kan aku tetap mengkontrol toh. Karena HP-nya nggak kebawa, aku bawa HP satunya. Tuh ya. HP yang khusus untuk kita ini kan tak taruh di HP khusus supaya nggak tercampur gitu. Ketika aku mendelegasikan gitulah ya ke Gra itu, apakah aku nggak mengkontrol? Kan dia mengkontrol lah. Kalau Gra itu nanti salah tulis, salah kutip, salah narasi atau apa, kan tetap dikontrol. Begitu juga presiden punya juru tulis ya jelas, punya sekretaris lah jelas. Tapi kan ketika presiden ngomong A, B, C, D, E, F, G ya, terus itu sama sekretarisnya dikerjakan dan presiden nggak kontrol. Ya presiden geblek kalau gitu. Ya mesti dikontrol lah, ini bener atau enggak, ini, oke, baru stempel, baru tanda tangan, baru dikirim kemana maunya. Itu namanya check and recheck. Kita kembalikan ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya sekretaris dan yang terkenal itu Zaid bin Sabit. Cuma nanti sebentar, ini suaranya takut masuk ya. Cuma nanti kita tahu dan pernah aku jelaskan, masing-masing sekretaris itu punya bidang masing-masing loh. Untuk kepada raja-raja biasanya yang suruh nulis ini. Untuk nanti kepentingan raja juga itu dibagi raja yang mana-mana ini. Itu pernah aku sampaikan ketika kita menjelaskan dengan sirah Nabawi dari sisi yang lain ya. Mana bukunya? Ada di situ ya. Itu lain-lain. Jadi nggak semuanya itu dikerjain Zaid, enggak. Jadi Nabi punya selera tersendiri untuk orang yang begini ini tuh biasanya dia pakai juru tulis yang ini karena selera tulis orang, sastra orang itu kan beda-beda.
gitu. Nah, ketika Kanjeng Nabi mendelegasikan, masa dia terus menang wae gitu. Mana udah jadi, udah ya sudah, tak stempel dulu kan, tanda tangan atau apa cap tuh. Nggak dikontrol. Sudah kamu kirim gitu. 100% percaya. Ya mbok aja goblok-goblok lah. Kan ya nggak mungkin mesti dilihat, mesti ya jahit ini nggak begini loh, ini begini. Kan mesti ada check and recheck. Oh ya Rasulullah gini-gini. Oke. Stempel, jebret, baru dikirim. Nggak mungkin cek kosong. Cek kosong itu wis bongkoan pasrah. Zahid bikin gini. Oh ya dikerjakan, terus nggak dilihat, nggak dikoreksi, nggak ada apa, langsung dikirim. Nggak mungkin. Biasanya teman-teman itu kalau berapologetik dengan polemiknya, dia mengatakan, oh Nabi itu sering ngirim surat tapi nggak menulis sendiri, dituliskan oleh sekretarisnya. Iya, aku nggak bantah. Tapi apa nggak dicek itu? Otak ini dipakai, kalau dikasih tahu ngerti. Makanya aku bilang, you punya 1 polemik, gue punya 10 polemik. Jadi nggak usah berpolemik, karena itu nggak akan selesai. Kembalikan ke Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Kita sekarang lagi mencari apa kata ummi itu. Dan kemarin sudah aku jelaskan, ummi itu akhirnya kita pahami, ini Quran yang ngomong loh ya. Gue hanya menyampaikan, kalau lu mau tolak ya silahkan aja, lu kafir. Kafir aja sekalian. Untuk apa jadi orang Islam tapi tidak mendudukkan Al-Quran sebagai literasi tertinggi? Yang kemarin dikritik oleh peor kita, lebih percaya kepada ustadznya, kiainya, tokoh-tokoh agamanya, dongeng-dongeng yang diterimanya. Oh buta huruf. Ada pimpinan yang merubah peradaban kehidupan kok buta huruf itu loh. Terus ngomong, oh buta huruf itu bukan berarti tidak cerdas, tidak patona. Itu kalau huruf belum ada, sedangkan budaya peradaban tentang huruf itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Musa. Berapa tahun itu? Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa itu sekitar ini. Ini hitungan sejarah ya. 750. Dari Kanjeng Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad 600-an tahun, abad ke-6. Ini berapa tahun ini? 50, 7 sama 6 berapa ini? 6, 12, 13. 1350 tahun yang lalu sudah ada peradaban huruf-huruf. Jadi itu nggak bisa diabaikan. Makanya apa ya? Lelah buang-buang waktu dan menjemukan diskusi polemik-polemik seperti itu. Karena polemik itu nanti pembangunan opini. Maka kembalikan saja, orang kita punya Al-Quran kok. Kok nggak mau kembali kepada Al-Quran? Gitu ngomongnya kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang dikembangkan polemik. Nah nanti kita lihat. Kan aku ngomong maybe yes, maybe no. Maybe, mungkin ada, mungkin nggak. Aku belum tahu ngomong. Ada nggak sih surat-surat itu yang ditulis oleh Kanjeng Nabi? Yang bukan melalui sekretarisnya gitu. Kalaupun melalui sekretarisnya, aku sudah kasih tahu, nggak mungkin, nggak dikontrol, nggak mungkin duduk stempel aja dikirim, nggak mungkin. Sama penulisan biismillah itu, kalau nggak dibimbing oleh Kanjeng Nabi, semua itu sama Zaid ditulis biismillah, karena berdasarkan sorob nahu seperti itu. Tapi kan nggak, biismillah itu kan hanya itu kan hanya di surat Al-Alaq itu yang lengkap, itu yang benar, secara nahu sorob itu yang benar. Tapi kan Al-Quran tidak tunduk terhadap nahu sorob, maka bismillah itu ditulis seperti yang kita lihat di surat-surat awal. Sebagai, nanti tuh debat lagi, ada yang dimasukkan sebagai ayat seperti teman kita dari Ahmadiyah itu bismillahnya itu termasuk ayat. Maka mereka hitung 1. Nah, nanti jumlahnya berbeda karena aku kan tidak menghitung 1. Itu bismillah itu sebagai ayat hanya di Al-Fatihah. Maka kalau hitunganku itu Al-Quran itu 6.236 ayat. Nanti kalau saudara kita dari Ahmadiyah beda karena setiap bismillah dimasukkan ayat. Tapi perbedaan penghitungan itu tetap materinya yaitu itu doang. Makanya Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang tidak pernah berubah dan sama di seluruh bumi ini. Di atas bumi, di kolong langit sama. Cuman orang-orang nggak tahu, loh itu jumlahnya nggak. Iya ada alasan kenapa jumlahnya berbeda. Nah itu kalau nggak dikontrol sama Zaid ditulis bismillah. Tapi nyatanya kan nggak. Bismillah.
Bastotan juga begitu. Kenapa pakai sin pakai sod? Itu Nabi kasih tahu. Zaid yang ini gini loh ya nulisnya. Zaid yang ini pakai sin ya, jangan pakai sod. Itu mbak ya dipikir otaknya kalau dikasih tahu itu ngerti gitu loh. Ya. Tapi ya sudahlah. Kita ke sini ya, ke sini saja. Jadi ummi itu artinya tidak memahami kitab. Ya. Oke. Kita tinggal satu ayat lagi dan ini sangat-sangat telak memberikan pelajaran kepada kita semua. Ya, ini udah jelas ya. Jadi ummi ini tidak memahami kitab. Jadi orang dapat kitab sekalipun kalau dia nggak mau belajar hanya untuk pajang-pajangan, biasanya di rumah tuh di etalase dipajang kitab-kitabnya termasuk Al-Quran, tafsir, segala macam tafsir aja, ada Al-Misbah, ada Jalalain, Ibnu Katsir, tapi kagak dibaca. Ya sama saja ini. Karena dia kagak ngerti, kagak paham. Tuh. Ya. Oke. Ini aku hapus ya. Kita tinggal satu ayat lagi, insya Allah nanti kita beranjak ke ma'ana bikori itu gimana sih cara memahaminya. Kalau ummi sudah kita paham, ma'ana bikori kita sudah paham, sudah selesai. Karena dari dua itu biasanya perdebatan Kanjeng Nabi huruf itu melek huruf atau buta huruf. Ya. Ini bukan masalah huruf, masalah kitab. Seperti yang aku bilang, maka disebut buta kitab, bukan buta huruf. Karena lawannya versusnya ahli kitab, bukan ahli huruf. Itu aja contohnya. Yang simpel, kasih tahu nggak tahu gitu. Intinya tapi saya gampang lah intinya. Apa kata Al-Quran ikuti. Apa yang di luar Al-Quran ya kalau benar diterima, kalau salah ditolak gitu aja. Kalau Al-Quran 100% dia benar karena dia absolut, sudah diterima. Jadi jangan kata gurumu, kata kiaimu, kata ya boleh saja, tapi muara akhirnya itu tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk kata-kataku. Bersandar enggak? Makanya aku enggak berani kalau tidak bersandar. Ketika bahas Alkitab, kita bahas Kristologi juga kan aku selalu menukil ayatnya. Kalau enggak aku enggak berani. Itu kejahatan akademik sama dengan menipu. Kalau Alkitab bilang, misalkan Alkitab, aku bilang Yesus itu ya tidak pernah dikatakan sebagai Allah. Itu ada sandarannya, memang tidak pernah kita cari di Alkitab. Tapi kalau ngomong Yesus itu dikatakan Allah dalam Alkitab, aku kan sudah menipu. Itu loh, dalam akademis nggak boleh tipu menipu. Oke, kira itu. Mumpung kamu belum siap-siap sekolah, ini tolong bacakan deh. Ya. Ini ya yang ketiga ini ya. Kemudian jika mereka ya oke kemudian jika mereka membantah engkau Kanjeng Nabi ya. Oke. Katakanlah. Oke. Aku berserah diri. Aku berserah diri kepada Allah. Mohon maaf ya kalau tulisannya nggak bagus, kepada Allah dan dalam kurung demikian pula tutup. Demikian pula tutup gini. Ya. Orang-orang yang mengikuti orang yang mengikutiku titik. Oke. Dan katakanlah
dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, nah, yang telah, lihat ini, diberi kitab. Oke. Dan kepada orang-orang ummi, orang, lihat ini, diberi kitab mesti lawannya umi. Nah, ya jelas toh, versus yang aku jelaskan di seri 2-3. Diberi kitab ini siapa? Ahli kitab. Versusnya apa? Mesti umi. Siang malam, panas dingin, merah putih. Ayo pelajari, pahami. Masa goblok terus? Ya, diberi kitab, belum diberi kitab. Ahli kitab, umi gitu. Oke, lanjut Le. dalam kurung buta huruf gitu. Lihat ini yang jadi masalah. Buta huruf. Nah, ini bukan masalah huruf, masalah kitab. Karena diberi kitab, bukan diberi huruf. Maka sini langsung kita ganti. Kemarin seri 3 sudah aku jelaskan. Buta kitab. Oke. Tanda kutip. Tanda kutip. Sudahkah kamu masuk Islam? Sudahkah kamu Masuk Islam. Nah, ini masalah ini, tapi aku biarkan dulu, bukan fokus kita ya. Karena itu pakai aslam tuh gitu. Islam ya. Ini tidak aku masalahkan dulu ya. Karena nanti kadang-kadang, karena di sini dia bukan proper name, bukan inadina indalohi Islam. Itu proper name Islamnya ya. Sedangkan di sini dia fiilnya itu fiil amr, perintah ya, bukan isim, bukan kata benda. Kalau di inadina indalohi Islam itu nggak boleh diterjemahkan, itu isim, dia menjadi proper name. Sedangkan di sini fiilnya amr lagi. Sudahkah? Ya amr, tapi amr bertanya gitu ya. Oke, sudahkah kamu masuk Islam? Titik. Kok tanda tanya dong? Ya, oh ya, tanda tanya titik. Tanda tanya titik. Oke. Jika mereka masuk Islam, Jika mereka masuk Islam, ya, berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah. Maka lihat di setiap awal video kita ada pesan seperti ini. Maka kewajibanmu ini mengarah ke Kanjeng Nabi Muhammad. Mana? Ini ya. Mu-nya ini ke sini ya. Kewajibanmu terus Hanyalah menyampaikan titik. Hanyalah menyampaikan titik. Sudah? Masih ada. Hah? Masih ada. Oke. Dan Allah Maha melihat. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. hamba sudah ya udah kamu siap-siap sekolah. Oke ya.
Ini dulu, ini sekilas aja ya, tapi ini sebetulnya urgen juga. Makanya aku mengatakan itu kasihan loh ya, ustadz-ustadz kita itu karena nggak tahu juga aku kok begitu. Kan jadi sasaran empuk bagi pendeta-pendeta yang mana ustadz-ustadz kita mengatakan semua nabi itu beragama Islam. Kasihan aku sebetulnya, ya. Cuman gimana lagi, aku juga kalau aku punya nomornya sih tak telepon gitu, ya. Kan ustaz-ustaz top kita kan mengatakan semua nabi beragama Islam. Akhirnya menjadi sasaran tembak bagi pendeta-pendeta dan apologet Kristen. Sejak kapan nabi-nabi dulu masuk Islam? Islam itu ada itu sebagai sebuah nama, ya, name, itu kan setelah Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita baca di surat Al-Baqarah, itu kan terjadi rivalitas antara dinullah, Yahudi, Nasrani, Islam tentang kepemilikan sebetulnya Bapak Abraham itu atau Bapak Ibrahim itu ada di pihak yang mana. Itu kan jadi rebutan di situ. Makanya aku bilang agama-agama dinullah ini yang jalurnya lewat Bapak Abraham yang aku sebut dengan Abrahamic faith itu tidak bisa keluar dari bayang-bayang keagungan Bapak Abraham. Yahudi nggak iso, Nasrani nggak iso, Islam juga nggak iso. Makanya di Islam itu disebut Milata Abraham yang diterjemahkan menjadi din. Din itu karena aku juga masih bingung ini, masih perlu aku. Sebetulnya apa bedanya milah dan din? Karena masuk dalam bahasa kita itu menjadi satu agama. Kalau menurutku milah itu lebih luas daripada din. Ya, cuman nantilah kita diskusikan. Nah, di situ dikatakan bahwa nabi-nabi dahulu Islam, nabi-nabi dulu Islam. Jadi sasaran tembak sama apologet Kristen sama pendeta-pendetanya. Makanya aku bikin penjelasan di video itu, nabi-nabi dahulu itu Muslim. Islam itu setelah era Kanjeng Nabi. Karena sebagai sebuah proper name itu hadirnya di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dulu Muslim, yang mana ada nabi nggak Muslim, tunduk patuh terhadap hukum Allah. Nanti ada Muslim Yahudi, ada Muslim Nasrani, ada Muslim Islam. Di kita secara lugotan itu menjadi Islam. Muslim dan Islam itu ada korelasinya, tapi jangan lupa ada korelasi antara Muslim dan Salama, Aslam. Wah, itu permainannya nanti ruwet lagi itu ya. Nah, makanya di sini aku masih bisa nerima sih kalau di sini diterjemahkan Islam. Sudahkah kamu masuk Islam? Ya, karena apa? Karena di sini sudah di era Kanjeng Nabi Muhammad. Di era Kanjeng Nabi Muhammad lah Muslim itu Islam, Islam itu Muslim. Tapi kalau dibawa ke era yang ke belakang nggak bisa begitu. Ini untuk viewer-viewer baru mungkin junior-juniornya agak bingung ya. Nanti yang senior tolong bantu itu si siapa jenenge kuwi. Hari ini tolong bantu itu yang kita pernah ngaji semua nabi itu Muslim tapi tidak Islam itu tolong carikan nanti ya. Terus linknya kamu taruh di kolom komentar. Itu ada berapa seri supaya junior-junior kita nggak bingung ya. Nah, kalau di sini aku bisa nerima, tapi itu jangan samakan dengan yang di surat Al-Baqarah 2131 sama dengan Aslam tu itu ya. Kalau yang dua Al-Baqarah itu di zaman itu kepada Bapak Abraham itu perintahnya atau Ibrahim ya. Ingatlah ketika Rob di sini Tuhan, guru ngajiku nggak mau bilang Tuhan. Ingatlah ketika Rob berfirman kepadanya, nyanya itu Bapak Ibrahim atau Abraham. Itu kan pakai kata perintahnya aslam tuh kan begitu itu ya. Dipakai kata perintah aslim, terus dijawab kola aslam tu. Nah, itu terjemahannya sudah benar di situ ya. Jadi ingatlah ketika Tuhan berfirman ingatlah ketika Robmu, guru ngajiku nggak mau pakai Tuhan. Rob iladi nggak mau diterjemahkan ya. Ingatlah ketika Robmu berfirman, ngendikan, berucap kepadanya, nyanya apa? Bapak Abraham atau Ibrahim. Aslim ya, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri ya. Kola aslam tu li robbi alamin ya. Ini sudah benar.
Karena kamu nanti akan bingung. Ada situ yang menerjemahkan aslim itu seperti ini. Berislamlah kamu. Aku tolak itu. Tidak boleh itu diterjemahkan berislam. Karena Islamnya nanti abad ke-67. Jadi ini lebih enak berserah diri. Ini sudah benar. Nah, aku kan objektif. Ketika debat benar ya harus kita bilang benar. Kalau salah ya salah. Ini benar dia, ya. Di sini juga aku bisa menerima benar. Jadi aslam tuh di sini dengan aslam tuh di Al-Baqarah 131 terjemahannya beda. Karena tempus deliktinya beda. Ini tempusnya Kanjeng Nabi sudah menjadi nabi, sedangkan ini masih zaman Bapak Abraham di surat Al-Baqarah 2131, ya. Ini ya di 2131. Ini sebetulnya nggak masuk materi kita, tapi karena perlu aku singgung sedikit, ya. Waduh, sudah 30 menit. Paham ya? Makanya aku nggak keberatan. Oke lah Islam. Ini ya. Ya, oke lah Islam. Jadi bukan tunduk patuh, bukan berserah diri, ya. Minum kopi dulu supaya tidak melayang-layang ngantuk. Tadi malam pulangnya malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian yang belum sawal silakan sawal ya, mumpung bulannya belum habis. Meskipun itu sebetulnya menjadi bahan diskusiku lagi sawal itu ya. Karena spektakuler janjinya seperti puasa 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Insya Allah kalian nanti bisa paham ya. Kalau sudah paham, taruh dalam hatimu ya. Artinya otakmu, rasionalitasmu sudah bekerja ya. Rasio. Maka kita Islam rasional. Isra kan. Otaknya kan sudah bekerja, sudah paham. Tapi kamu masih sulit menerima, masih Nabi buta huruf, Nabi buta huruf, Nabi buta huruf. Tidak apa-apa, aku juga tidak akan memaksakan kamu. Itu buang. Enggak, silakan saja. Tapi setidaknya kamu sudah punya komparasi, sudah punya pembanding. Oh, Umi itu bukan buta huruf. Gitu. Aku ulangi lagi ya. Aku tidak memaksa kamu untuk membuang cerita-cerita yang itu tidak Quranik, yang kamu terima dari kiai, ustadz, guru, tempat kamu ngaji, atau dimanapun kamu berada. Siapapun yang ngomong. Jangankan ustadz-ustadz yang top-top di YouTube itu. Ya. Siapapun yang ngomong. Kalau dia mengatakan Umi itu buta huruf, kamu harus tolak. Karena tidak Qurani. Diberi kitab, Umi, ahli kitab, buta kitab, itu loh, ya. Cuman kan itu ndak gampang, karena dari kecil kamu sudah dicekoki, Umi buta huruf, Umi buta huruf, Umi buta huruf. Tiba-tiba sama Gus Putih dihajar dengan 1 kali libas, jebret, buta kitab, bukan buta huruf. Nah itu kamu biasanya puyeng kepalamu. Mau ditolak Al-Quran, mau diterima terlanjur lama tenggelam dalam dongeng, dalam dogma. Nah, dalam kondisi seperti itu aku bisa memaklumi. Wah, ini kita berpacu dengan matahari ya. Sudah mau masuk nanti dia black light. Ya, kita terpacu dengan kita terbelenggu dengan pemahaman Umi yang sudah lama kita terima dengan Umi yang baru aku berikan. Kondisi itu aku maklum, tidak apa-apa kamu confused, tetapi setidaknya kamu pahami informasi yang aku sampaikan, kamu terima dengan otakmu, lalu kamu simpan dalam hati. Nanti dalam perenungan kesadaranmu, coba sih mana yang benar, gitu ya. Nah, itu hak prerogatif kamu, mau diterima monggo, mau ditolak monggo, seperti ini ya, seperti di depan video kajian kita kan. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Kewajiban gue ini hanya menyampaikan. Quran ini bilang begini loh, temanku, saudaraku, bapakku, ibuku, mbakku, adikku. Quran ini bilang Umi itu buta kitab loh. Ya, gitu. Nanti kamu
mau berpaling atau kamu mau menerima itu prerogatif kamu. Tapi tugasku menyampaikan sudah aku jalankan. Nah, nanti tinggal urusan kamu sama Allah ketika kamu menghadap. Atau nanti kamu, semoga kita bisa ketemu Kanjeng Nabi. Kamu itu loh, Gus Betik itu sudah berjuang begitu kerasnya dengan segala rintangan. Kan sudah dibilang bahwa aku ini bisa baca, bukan buta huruf. Aku ini melek huruf. Kok kamu bilang aku buta huruf gimana? Hah? Nanti urusan kamu sama Nabi, sama Allah. Ya, oke. Sebelum kesini ya, aku akan membidik ini. Ya, nih, apa pemahaman Umi di sini? Ya, ketika nanti kita korelasikan di sini. Nah, ini kalau guru ngaji gue nggak begini jelaskan, ditulis Arabiunya dan tulisannya bagus, maka kita doakan semoga Ustadz Hendy segera sembuh ya dari sakitnya. Sekarang sih sudah alhamdulillah recovery-nya sudah bagus ya, sudah bagus lah ya. Cuman supaya bisa normal seperti dahulu kala. Kalau nulis bagus banget beliaunya. Aku itu nulis gini nih dilarang. Cuman kan sudah keterbatasan, aku sudah usia sudah sekian. Kalau belajar lagi lisanul Arabian, baik bacaan maupun tulisan sudah. Yang penting kerangka berpikirnya aku ambil dan aku bagikan. Sekarang giliran Grahito lah supaya belajar lisanul Arabian, baik baca dan tulisnya. Tapi itu ya sulit ya, namanya dia juga masih kadang-kadang masih seneng jalan sama temannya gitu. Sudah aku bilang tadi, kamu harus belajar Al-Quran, gitu, ya. Seharusnya nggak begini. Original teksnya dituliskan. Nah, karena aku tidak punya kemampuan, aku jelaskan begini. Maka seperti kemarin untuk pewer-pewer yang junior ya, jangan tuntut aku membaca maupun menulis Arabian dengan bagus. Nggak bisa aku. Just for myself, hanya untuk diriku sendiri, ya. Jadi kalau aku baca nanti belepotan. Aku baca itu kadang-kadang dalam kondisi memang terpaksa, memang aku baca supaya jelas ayatnya mana itu. Tapi selama bisa begini ya begini aja. Nah, di sini ada dua yang langsung dihadapkan antara yang diberi kitab ya dan yang tidak diberi kitab. Dia langsung dihadapkan. Maka inilah yang aku bilang kemarin tuh versus nih. Ya. Jadi ahli kitab diberi kitab itu versusnya belum diberi kitab. Umi. Aku balik Umi versusnya ahli kitab. Aku balik dari sini ahli kitab versusnya Umi. Diberi kita Indonesia kan diberi kitab, belum diberi kitab. Atau aku balik belum diberi kitab, sudah diberi kitab. Gitu ya. Oke. Sebelum ke sana aku baca dulu komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semuanya ya. Kalian tahu bahasa Tagalog? No lima tangere. Aku dulu itu belajar sejarah bangsa-bangsa waktu masih SMP nggak salah. Ya, ada pejuang dari Filipina itu semboyan. Kalau kita kan semboyan kita Isra kan. Kalau dia no lima tangere ya, no lima tangere. Ya, semboyannya no bisa di sini ya. No lima tangere. Ini bahasa Tagalog ya. No lima tangere ya. No lima tangere. Panji Gumilang tuh, Syekh Panji Gumilang itu tuh jago bahasa loh ya.
Lihat kalau ngomong Inggris itu medok, tapi bukan hanya Inggris toh, ada beberapa bahasa dia kuasai itu. Syekh Panji bilang ya. Ini bahasa Tagalog. Artinya apa? Jangan singgung saya. Ini bahasa perjuangan pahlawan Filipina ketika menghadapi penjajahnya. Mana ya penjajah yang menjajah Filipina itu? Bahasanya kan dia itu ke apa ya? Bukan Belanda kalau dia, Portugis atau Spanyol gitu ya. Maka semboyannya no lima tanger, jangan singgung saya. Maka aku bilang no lima tanger, jangan singgung saya, jangan singgung aku. Karena itu nanti membuat aku tidak selera. Kalau mau tanya, tanya yang bagus. Ya, kalau mau diskusi, diskusi yang bagus, yang beradab. Karena aku sudah melalui masa-masa diskusi, menjatuhkan mental lawan, merendahkan. Itu kerangka menang kalah itu sudah aku buang jauh-jauh. Sekarang aku beralih ke benar salah. Jadi kalau ada yang diskusinya seperti itu, apalagi nabiku, apalagi agamaku yang diserang. Orang itu tidak ada yang mau agama atau nabinya diserang. Jadi kalau nggak setuju, sampaikan saja dengan baik. Pasti aku layani, aku respon. Nah, ini kan biasanya kan kalau yang kafir itu, kalau nggak agamaku, nabiku, pribadi aku yang dia serang. Ya. Kalau yang Islam, nggak mungkin dia nyerang Islam, nggak mungkin dia nyerang Kanjeng Nabi, dia nyerang ke pribadiku. Nah, untuk hal yang begitu aku ingatkan, no lima tanger. Ya, jangan singgung saya. Karena itu membuat aku nek. Akhirnya aku nggak mau merespon, nek. Ya, nggak mungkin aku mau dari Batu Malang mau ke Jakarta, sudah sampai Semarang kembali lagi ke Surabaya, nggak mungkin. Terus kembali lagi ke Malang, kan balik dalan kata orang Jawa. Ya, maka no lima tanger, jangan singgung saya. Kalau mau belajar, belajar yang bagus. Nggak tahu, tanya yang baik. Kita saling menghormati. Kalau lintas iman, agama saudara kita hormati, mereka juga harus menghormati kita, timbal baliknya. Kalau sesama Islam, cara pandang terus berbeda seapapun, tetap aja kita saudara dalam akidah. Kenapa harus merendahkan saudara kita? Ya, jadi aku ingatkan no lima tanger. Ya. Oke. Kecuali kalau kamu anjing itu ya begitu, dikasih tahu nggak dikasih tahu sama saya, sudah aku juga biarin aja. Memangnya urusan gue gitu. Cuman aku baru tanya karena kadang-kadang ada yang protes. Gue itu bisa dikatakan jarang sekali menghapus komen. Nah, kadang-kadang ada yang protes komennya kok dihapus. Aku tanya ke teman-teman, ternyata Google itu YouTube ya, punya kebijakan komen yang tidak memenuhi standar atau kadang-kadang yang berulang-ulang diajukan itu dianggap spam dan itu otomatis terhapus gitu. Karena aku kemarin kan ada komen dari kafir, aku belum sempat karena sibuk, terus tak lihat lagi sudah hilang. Terus aku tanya ke teman, kenapa bisa begitu, aku nggak pernah menghapus. Terus dijawab seperti itu YouTube punya kebijakan, kalau yang berulang-ulang copy paste itu diulang aja pertanyaannya, atau yang melanggar standar mereka, etika dan itu memang kadang-kadang langsung dihapus sendiri oleh YouTube gitu. Nah, itu biasanya ditujukan ke aku, dikirain aku enggak. Aku berusaha untuk tidak menghapus, jarang sekali aku menghapus ya. Oke. Kita baca komen yang pertama dari Kang Mas Nopeceng yang punya Surabaya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Gus. Oke. Lanjut kita dari Surabaya terbang jauh ke Abu Dhabi. Lae Usman Saragi, Usman Yunan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Waduh, ini baterainya sudah mau habis nih ya. Kita cepat dikit ya. Waalaikumsalam ya. Insya Allah walaupun terlambat tetap bisa mengikuti kajian ilmiah ini. Sebentar. Takutnya habis nanti baterai mic-nya ya. Oke.
Oke, harus pegang dua gini. Oke, insya Allah walaupun terlambat tetap bisa mengikuti kajian ilmiah ini ya. Doa terbaik untukmu bersama keluarga selalu kami tengadahkan kepada Allah yang maha segalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra Islam rasional from Usman Saragi Dubai. Mau lihat godang Tuhan menang sudi ya, laiku ya. Semoga Allah juga merahmatimu. Salam Isra untuk semuanya. Kita lanjut Freedom dengan 3 hati merah ya. Apa artinya 3 hati merah ini ya? Mereka menjual dengan harga murah, melecehkan, tipu, menipu, merendahkan. Berdakwah dengan unsur harga tinggi, keikhlasan tertinggi, memuliakan. Salam Isra penghuni surga Pak Guru. Oke, matur thank you, terima kasih untuk Freedom ini. Kadang-kadang sekilas aku nggak ngerti ini cewek apa cowok gitu. Karena kalian paling pandai ganti-ganti nama kadang-kadang. Nggak ngerti lah aku gitu. Sahran Gipari, Kang Sahran ya, Bandung Utara bagian Barat. Baru menyimak sore, mangga Kang. Masih dalam suasana halal bihalal selepas Idul Fitri. Mantap. Atur nuhun Kang, salam Isra sadayana. Penghobi Borneo Kalimantan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Samarinda nyimak. Apa ini penjelasannya? Subhanallah sangat jelas dan kurang apa lagi. Sudah Quran bil Quran penjelasannya guru kita pakai. Masih ini tidak yakin. Jazakumullah khairal salam Isra, salam Isra untukmu saudaraku penghobi Borneo yang ada di Samarinda. Ya kita hanya bisa menyampaikan Kang Mas ya. Hak mereka penuhnya, tidak ada yang bisa mengkooptasi. Mau diterima monggo, mau tidak ya monggo. Yang penting aku sudah menyampaikan apa pesan-pesan Qur'aninya tentang Umi gitu. Terima kasih Kang Mas penghobi Borneo Kalimantan ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Samarinda. Kemudian Kang Mas Halim Rais. Oh panjang sekali Kang Mas, waktunya nggak cukup ya, karena gerak itu juga mau berangkat sekolah. Aku intinya begini, Assalamualaikum, Ambon hadir Tuan Guru. Doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Bismillah, izin menyimak, monggo. Terlalu panjang ya, tapi aku berikan apresiasi, terima kasih ya. Kita berbagi waktu karena waktunya juga mepet. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Ambon ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never ya. Anti skip dan anti download. Silakan di-share ya link-link kajiannya. Terima kasih Kang Mas Halim Rais. Mohon dipersori aku nggak bisa baca semuanya ya. Kemudian Kang Mas Wahyu Junaidi ya, Sam Wahyu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ceto welo-welo. Nah, itu tugasnya Irfan Al-Akbar. Apa itu ceto? Bukan hanya ceto, ceto welo-welo ya. Menjelaskannya sangat rasional banget, persis dosen Ayas dulu. Ayas itu saya ya, bahasa programnya Kera itu arek Malang ngalam, dibalik ya begitu ya. Cuman bedanya dosen saya dulu killer, mungkin killer maksudnya, dan pelit dinilai. Oh pelit killer dan pelit kasih nilai. Killer mungkin ini tulisannya killer. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk Sam Wahyudi Junaidi ya. Ya, lagi aku bilang kita sudah usahakan bikin yang ceto welo-welo, tapi ya keputusan ada kepada semuanya ya, mau diterima atau ditolak. Tentunya setiap keputusan punya resiko sendiri-sendiri. Kemudian Kang Taufik M. Poinnya adalah Al-Quran yang merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan melalui malaikat Jibril, berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk, sebagai tuntunan, pengajaran, pembelajaran serta jalan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Matur nuwun, terima kasih Kang Taufik M ya. Matur nuwun, salam Isra untukmu. Kemudian Kang Jumat Wage. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaus Gus M. Monggo Kang Mas ya.
Monggo sekecaaken. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kita lanjutkan Kang Cecep Kosasi. Assalamualaikum. Bandung bersolawat hadir Tuan Guru. Atur nun Kang, mangga. Atur nun ya. Salam Isra sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Ini sudah 1 jam juga. Gerai itu mau berangkat sekolah. Kemudian Kang Mas Yoyo Kuswoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Guru Jember hadir, monggo. Alhamdulillah tetap nyimak dan ngaji terus walaupun jarang komentar. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra. Jember itu kalau nggak salah kalian ada bertiga atau berempat loh ya. Silahkan saling komunikasi, saling tukar nomor WA. Nanti aku bantu atau masuk dulu ke grup WA. Bila berkenan silahkan ya. Seperti kemarin aku telah minta untuk teman-teman Depok untuk kopi darat dan mereka sudah kopi darat ya, saling ngobrol bareng, ngopi bareng kan, jadi silaturahminya kan jalan gitu. Jadi kita jadikan channel ini bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi untuk mempererat silaturahmi kita sesama saudara yang diikat oleh akidah. Ya, kita diperintahkan untuk membangun silaturahmi. Ada perbedaan, beda-beda tipis, namanya orang juga latar belakang kehidupannya beda-beda, ya sudahlah dimaklumi gitu. Toh hakikatnya mereka tetap yang berbeda itu saudara kita gitu ya. Itu Kang Mas Rufano ya, itu sama Kang Mas Imam itu sudah ketemu, beliaunya sama-sama dari tetangganya Jakarta kalau bilang, dari Depok, sudah kopi darat ya. Oke. Jember aku harapkan juga begitu karena ada kalau nggak 3, 4 atau lebih ya yang dari Jember. Oke, terima kasih Kang Yoyo Kuswoyo ya. Matur nuwun, salam Isra untuk Jember. Kemudian Bapak kita, subhanallah, Pak Abdul Muluk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Serdang izin nyimak Gus seri ketiga ini, terima kasih. Kalau di grup kita, di grup WA kita itu pewer-pewer dari kajian Gus Bekti ini ya, itu kita akan saling kirim foto ya. Kalau kamu tahu fotonya Pak Abdul Muluk ini keren ya, keren, wajahnya itu bersih, beda wajah kena air wudhu sama enggak itu beda ya. Tapi yang mau aku sampaikan, kalau tahu fotonya kamu bisa mengira Pak Abdul Muluk ini usianya sudah berapa. Demikian masih mau ngaji. Lah kalau kamu yang muda-muda senengannya ke kafe ngobrol sana sini, ya nggak apa-apa lah. Aku juga suka ke kafe, suka ngobrol, suka musik. Tapi tolonglah siapkan waktu untuk ngaji gitu loh. Malu kita sama Pak Abdul Muluk dan bapak-bapak yang lain yang mereka sudah sepuh-sepuh masih menuntut ilmu. Artinya mengikuti hadisnya Kanjeng Nabi, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Jadi kalau belum napasnya belum koid, belum masih nuntut ilmu terus. Ya. Terima kasih Pak Abdul Muluk ya. Ini beliaunya bapak kita sudah sepuh tapi masih semangat belajar. Salam Isra Pak Abdul Muluk ya untuk saudara-saudaraku yang ada di Deli Serdang. Kemudian Kang Hermas Edison ya. Kang Mas Edison, kenapa nggak pernah komen panjang dengan pertanyaan? Nggak apa-apa Kang Mas ya. Ini saudara mualaf kita ya. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak apa. Seperti dulu aja, ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Tapi aku juga mohon maaf, kadang-kadang bisa langsung jawab, kadang-kadang minta waktu ya sesuai kondisional lah ya. Kalau sedang nggak sibuk, ya bisa aku langsung jawab. Kalau sibuk dipending dulu ya. Jadi aku persilakan seperti dulu aja. Kalau ada yang nggak jelas mau tanya, ditanyakan. Karena beliaunya ini hatinya halus banget. Jadi aku harus trigger supaya tetap seperti dulu ya. Karena dia bilang saya memberi kesempatan yang lain Gus. Kalau mau tanya saya tak diam dulu gitu. Enggak harus begitu. Tanya juga boleh ya. Dan kita doakan supaya Kang Mas Hermas Edison ini kan mualaf dan bisa berdakwah kepada saudara-saudaranya. Oke, terima kasih Kang Mas. Salam Isra untuk saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian ya ini junior kita Kang Ahmad Diman. Mohon diperjelas tempatnya di mana. Dia hanya kirim 2 hati merah saja. Atur nuhun, salam Isra Kang Ahmad Diman. Kemudian Kang Mas Rio Aka, Jakarta Selatan hadir Gus. Ini mantap juga ini, ya. Nah, semangat belajarnya terus berlanjut. Oke, salam Isra Rio untuk semua saudaraku yang ada di Jaksel.
Kemudian jagoan bendungan kita Kang Irfan Al Akbar, Kerinci Jambi masih menyimak di siang hari. Subhanallah. Ini orang proyek yang waktunya itu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan proyek, masih mau ngaji. Nah, kalau kalian terus nggak mau ngaji tiap hari, apa kerjanya kan ya? Yang begini-begini ini loh dijadikan teman, jadi bisa men-trigger kita untuk semakin dekat kepada Kanjeng Nabi, semakin dekat kepada Gusti Allah, semakin cinta terhadap Al-Quran. Cari teman-teman yang begitu itu. Kalau masalah hiburan, monggo, aku juga tidak larang, aku juga senang hiburan. Ya, oke, ini Kang Irfan, matur nuwun, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Jambi. Kang Mas Wahyu dari Brebes ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak. Jika Nabi Musa diberikan dasa tita, kalau bahasa kulonannya itu, bahasa baratnya Ten Commandment. Yang Torah itu ya. Torah itu artinya hukum. Jadi jangan ngomong hukum Torah, jadi bolak-balik gitu. Karena Torah itu artinya hukum. Jadi kalau Torah Musa, itu sudah cukup. Artinya apa? Hukum Musa. Hukum, jangan dikira hukum Musa itu karena Nabi Musa bikin hukum. Tidak begitu, karena semua kita itu pada dasarnya tidak boleh bikin hukum. Karena kalau kita bikin hukum, mesti hukum itu akan berpihak ke kita, merugikan yang lain. Jadi hukum apa? Hukum Allah. Nah, kalau Torah Musa, hukum Musa itu artinya hukum Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Musa untuk diajarkan kepada manusia saat itu, gitu ya. Jadi Torah Musa gitu aja, jangan hukum Torah Musa bolak-balik jadi. Ya. Jika Nabi Musa diberikan dasa titah untuk bisa dibaca, jelas nggak masuk akal jika di zaman Rasulullah Muhammad sampai tidak bisa baca. Iya memang, ya tidak mungkin lah. Aku tadi sudah jelaskan 750 tahun ditambah 600-an tahun, berarti 1350-an tahun. Itu budaya huruf-huruf sudah ada. Lah kok ini dibilang Nabi buta huruf itu gimana? Terima kasih Kang Wahyu, mantap. Salam Isra untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Kang Jamuri, Kang Jamuri nyimak Gus, makin jelas. Nah ini mantap lagi, ini bukan ceto welo-welo ini. Saking ceto welo-welonya tertulis ceto trowelo-welo. Ceto itu, itu urusannya Kang Irfan. Irfan nanti jelaskan ya, apa itu ceto welo-welo. Nanti Rais nggak tahu itu, karena dia dari Ambon, itu bahasa Jawa. Bahwa Nabi Muhammad melek huruf, mantap, salam Isra. Oke, matur nuwun. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, monggo. Terima kasih Kang Mas yang punya Jogja ya. Ini beliaunya sering kasih data ini ya. Matur nuwun Kang Mas Edi Margono. Ini senior kita juga ini. Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus, mantap. Jangan lupa tugas kampus ya. Salam Isra untukmu. Kemudian Kang Septian Kuswanda, ada, tinggal cari arsip surat-surat yang dibuat Nabi kita untuk raja-raja sekitar yang sebelum dikirim dikoreksi dan dicap kenabian. Mantap. Ini sudah dikasih trigger ini oleh Kang Mas Septian Kuswanda. Ada, tinggal cari. Sekarang kalian cari coba. Ya. Kalian cari arsipnya yang mana gitu. Ya. Seperti aku bilang tadi, nggak mungkin tulis ini terus aku biarin ditulis stempel. Ya kan mesti dicek dulu tah. Makanya pemahamannya itu harus holistik, jangan parsial. Presiden nggak menulis, iya. Kenapa punya sekretaris? Iya, tapi kan harus dicek and recheck. Masa presiden nggak baca? Mana yang kamu tulis? Oh ini gini ini. Mana yang kamu tulis ini? Oh sudah pas, oke, mana tak tanda tangan langsung stempel, kan begitu. Oke, kemudian orang asing nyimak Gus, mantap. Atur nuhun Kang Septian Kuswanda, matur nuhun, terima kasih, salam Isra ya. Orang asing nyimak Gus, oke, salam Isra. Kita lanjutkan Kang Arif Muslim Tuban siap hadir Gus, mangga. Atur nuhun ya, terima kasih Kang Arif Muslim Tuban ya. Kemudian Roro Jonggrang, Demak, nyimak Gus sambil nyetrika, mantap. Nanti tolong carikan ya, itu link yang semua Nabi Muslim tapi tidak semua Nabi Islam itu, ya. Nanti kamu taruh link supaya teman-teman yang junior itu tahu, karena sekarang banyak junior masuk ke sini, ya.
setelah era ya ada efek positifnya juga, geger geden di Az-Zaitun itu ya. Dan tadi malam seri kedua belum sempat memuat tentang apa yang harus kita sampaikan kepada Syekh Panji Gumilang ya, tentang apa namanya tabir itu. Karena ya itu ada acara ke Jombang kemarin. Oke, Rojo Gerang gitu nggih, tolong nanti dicarikan. Kemudian Kepo Mania Randu Balatung ya, ini Pak Burhanuddin Harahap, saudaranya Rinto Harahap. Salam Misra juga. Izin share Gus, monggo silakan. Aku dukung, silakan di-share sebanyak-banyaknya ya. Izin share Gus, linknya tak sebar kemana-mana, mantap, biar tersebar virus rasional dari Gus Peti, mantap, matur nuwun, semoga itu menjadi amal soleh atasmu. Terima kasih Pak, semoga teman-teman yang lain juga bisa mencontohnya, di-share linknya itu ya, semoga dengan demikian jangkauan dakwahnya meluas. Oke, matur nuwun Kepo Mania Randu Balatung. Kita lanjutkan Kang Mas Jian Reksa, Borneo hadir, mantap. Kita punya banyak ya PO dari Borneo itu ya. Cuman kan Kalimantan itu luas loh. Selatan, timur, barat, terus tengah ya. Kita lanjutkan Kang Jamuri Muri. Di antara kita banyak yang baca Quran, tapi banyak yang tidak paham yang dibaca. Apa bisa mereka dikatakan ummi, Gus? Dengan segala permohonan maaf ya. Karena aku juga tidak mau melemahkan mereka, ya, karena mereka itu terobsesi pahala, cari pahala. Kalau orang cari pahala dia nggak dapat ilmu. Kalau kita cari ilmu, maka kita dapat pahala, gitu loh. Kalau mereka cari pahala kan begini, baca Al-Quran itu satu huruf berapa, terus satu narasi itu ada berapa huruf, kalau satu surat itu berapa huruf sudah baca. Tapi kagak ngerti artinya, itu yang jadi masalah. Ya, tapi kita tetap men-trigger mereka. Jangan-jangan nanti kalau kita bilang umi, mereka nggak mau baca lagi, jadi repot. Ya, baca tapi tolong belajar memahami maksudnya supaya tidak disebut umi. Jadi aku setuju apa yang dikatakan Kang Jamuri ini. Kita ini kan sekarang sudah menjadi ahli kitab. Secara administrasi kita ahli kitab akhirnya. Era Umi, ini kan era ketika Islam itu belum paripurna, masih proses pendakwaan. Nah, akhirnya setelah Al-Quran itu 6.236 yang diterima Kanjeng Nabi dan diajarkan kepada kita, kita terima. Kita sudah menjadi ahli kitab. Tapi perhatikan tolong. Secara apa? Secara administratif kita sudah menjadi ahli kitab. Dari yang awalnya umi, dari yang awalnya buta kitab, belum menerima kitab, akhirnya diberi Al-Quran, kita sudah menjadi ahli kitab. Tapi secara administratif, secara substantif, ini yang dipermasalahkan oleh Kang Mas Jamuri. Ya tertinggal elu. Kalau elu memahami, mengerti apa isi kitabnya itu, lu aktualisasikan dalam kehidupan lu, ya lu ahli kitab secara administratif, secara substantif. Tapi kalau lu hanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, biasanya itu dari subuh sampai asar langsung khatam. Ya sebetulnya lu itu umi. Karena kagak tahu apa yang lu baca. Cuman kan proses mengikis budaya ini kan sulit. Aku kadang-kadang almarhum guru ngajiku, Gus Husnul Hadi, semoga Allah merahmati tidur panggilan. Dia bilang gini sama gue, sama Guyon. Mas, apa Gus? Itu yang dibaca orang itu, apapun yang dibaca saya mesti tahu suratnya. Loh kok bisa? Iya tahu. Surat apa? An-Nahl. Itu yang dibaca An-Nahl semua itu, gitu. Loh kenapa Gus? Berengengeng itu ngong seperti An-Nahl, seperti lebah. Jadi apapun yang dibaca itu menurut almarhum Gus Husnul Hadi, guru Al-Quran, dia bilang itu surat lebah. Kenapa? Seperti lebah, ngong. Kan dia
Seperti orang ngejar setoran kalau baca. Seperti tukang mikrolet, supir mikrolet ngejar setoran, ngebut, cari penumpang. Bacanya juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim, maliki yaumin, gitu. Karena nguber nanti asar itu harus sudah selesai, sudah kata. Nah, untuk menyadarkan begitu, itu kita juga harus hati-hati, ya, hati-hati, karena jadi nanti aku pernah mengingatkan jadi kontraproduktif. Terus dia nggak mau ngaji lagi ya jadi repot juga. Aku juga berpikir, seperti kata guru ngajiku tadi, itu surat An-Nahl, karena berengeng bacanya, nggak tartila. Padahal Al-Quran mengatakan, bacalah secara tartil. Nah, dari sini kita mulai tahu apa itu iqra, apa itu ratala. Ya, yang dari tartil ini, apa itu yatlu. Ya, kita tahu. Nah, kita diperintahkan membaca itu tartil, runut, antara alif dan ain jelas, antara sim dan shod jelas. Itu loh ya. Udah mau berangkat deh. Ya, waduh, si kecil sudah mau berangkat ya. Aku percepat dulu. Waduh. Sebentar, Dok. Tinggal dikit ini, ya. Jadi gitu Mas ya. Ya bisa dibilang umi, tapi kita harus ekstra hati-hati menjelaskannya supaya mereka mengerti ya. Karena kalau pahala yang dikejar tidak dapat ilmu, ilmu dikejar dapat pahala. Jadi kalau tukang baca Quran tapi nggak tahu artinya, nggak tahu jurunturungnya, itu tetap aja umi, karena dia mendapat kitab hanya administratif tapi substantifnya belum gitu. Oke Kang Jamuri, Aljus, Kang Mas Duki, Pis Bandung, Siti Guys, Siti Guys. Atur nuhun. Terima kasih Kang Aljus Mas Duki. Oke, sudah ya. Selesai, aku nggak punya hutang, sudah aku baca semua. Ini besok kita lanjutkan ya di seri yang kelima. Bagaimana sebetulnya umi ini ya. Aku ucapkan terima kasih, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, mereka tetaplah saudara kita. Setelah itu, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Semoga kita bisa tetap ngaji lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Alhamdulillahirobbil alamin. Atur numbah suwun.